Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Yanuar. NIM saya kos 2022 091 041. Saya Rasdiansyah dari Teknik Sipil dengan NIM 2022091039. Tujuan pembuatan video ini kami akan menjelaskan apa saja sampah yang dapat didaur ulang dan dapat dijual belikan. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan data sampah yang ada di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada 2021. Jumlah itu menurun 33,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru meningkat 12,63%. Sementara jumlah timbuhan sampah pada 2019 sebanyak 29,14 juta ton berdasarkan wilayahnya. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan sampah terbesar di Indonesia pada 2021, yakni 3,65 juta ton. Posisinya disusul oleh Jawa Timur dengan sampah sebanyak 2,64 juta ton. DKI Jakarta berada di posisi ketiga lantaran menyumbang 2,59 juta ton sampah. Kemudian sampah yang dihasilkan di Jawa Barat sebanyak 2,11 juta ton. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau disebut INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik di Jakarta setiap harinya mencapai 14% dari sampah harian di 2019. Adapun rata-rata total sampah harian Jakarta di 2019 mencapai 7,702 ton, dan kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, masuk urutan kedua menyumbang sampah plastik sejagat pada tahun 2019 dengan 3,29 juta metrik ton atau tahun. Sedangkan di urutan pertama Cina dengan 8,91 juta metrik ton atau tahun. Setelah pemaparan dari data sampah yang ada di Indonesia tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah plastik tidak dapat terurai secara alami dan membutuhkan proses yang lama untuk dapat dimusnahkan. Oleh karena itu, agar tidak mencemari lingkungan, kita bisa mendaur ulang sampah plastik. Manfaat setiap botol plastik dan berbagai sampah plastik lainnya untuk membuat kerajinan. Di tangan orang-orang kreatif, sampah yang pada awalnya hanya dapat menjadi benda sekali pakai, kemudian bisa menjadi benda yang berguna dan bernilai jual tinggi. Selain itu, dengan melakukan proses daur ulang sampah sekali pakai, kita secara tidak langsung bisa membantu negara untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia. Sampah yang dapat didaur ulang sangatlah banyak, salah satunya botol plastik. Bahan daur ulang pertama yang bisa kita manfaatkan adalah botol plastik bekas. Kita bisa menggunakan bahan plastik atau ini untuk dijadikan berbagai macam kerajinan. Contoh kerajinan daur ulang dari botol plastik bekas diantaranya adalah mainan robot, celengan anak, keranjang sampah, pot tanaman, hingga tempat pensil. Hasil kerajinan dari sampah botol plastik ini nantinya bisa kita tawarkan ke orang lain atau hanya keperluan sehari-hari di rumah saja. Salah satu tokoh inspirasi pengolah sampah di Indonesia adalah Rafa Jafar, remaja pegiat sampah elektronik dan pendiri komunitas EWS JR di usianya yang masih muda. Rafa Jafar menggagas komunitas EWS
JR yang berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat perihal sampah elektronik dan bahayanya, serta menghadirkan wadah yang menjembatani permasalahan tersebut. Meski usianya yang masih terbilang belia, Muhammad Rafa Ibnu Sinar Jafar atau biasa dikenal dengan Rafa Jafar adalah salah satu pionir gerakan nasional pengelola sampah elektronik atau electronic waste di Indonesia. Pelajar yang kini duduk di kelas 3 SMA itu bahkan telah mulai merintis sejak ia duduk di bangku kelas 5 SD, bermula dari tugas sekolah untuk membuat laporan mengenai peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai. Ia kemudian menjadi tertarik untuk menyelami lebih lanjut perihal seluk-beluk sampah elektronik dan melakukan riset terkait pengelolaan sampah bersama rekan kelompoknya. Dari laporan tugas sekolahnya tersebut, ia pun lantas menerbitkannya menjadi sebuah buku berjudul EWS Sampah Elektronik saat menginjak usia 12 tahun pada 7 Februari 2015, yang menjadikannya satu-satunya buku bergenre sains non-fiksi yang dituliskan anak Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Rafa yang kala itu duduk di bangku SMP sebuah sekolah swasta di Jakarta kemudian mewujudkannya menjadi sebuah gerakan sekaligus berupaya memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Dia memulainya dengan menyediakan wadah iOS, Dropbox atau kotak pengumpulan sampah elektronik di sekolahnya, yang nantinya akan ia kirimkan ke pusat daur ulang pengelolaan sampah elektronik yang tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mendapat sambutan positif, Rafa pun lantas mendirikan komunitas EWSRJ pada tahun 2016. Komunitas non-profit berbasis masyarakat tersebut pada dasarnya melakukan 3 fokus kegiatan, yaitu berkampanye atau memberikan edukasi mengenai bahaya sampah elektronik, mengumpulkan sampah elektronik dan menyetorkannya ke tempat pendaur ulangan limbah elektronik yang bekerja sama dengan EWSRJ. Sampai dengan 2021, EWSRJ Dropbox telah berada di 20 titik di kabupaten atau kota Indonesia dan diletakkan di ruang publik dengan bekerja sama oleh mereka yang bergabung dalam agen EWSJR. Mengutip situs EWSCom. Sekian dari kami, itulah paparan materi mengenai sampah yang dapat diolah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.